Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sehat ya. Nah, anak-anak, Ustadz akan melanjutkan video pembelajaran di minggu kemarin, yaitu pembelajaran tentang Microsoft Excel. Ya, sebelum kita melanjutkan di pembelajaran berikutnya, mari bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kalian bisa kalian terima dengan baik dan kalian pahami. Bisa ya? Baik. Ya. Mari kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita kembali ke dulu lagi ya, ke minggu lalu lagi ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana awalnya Microsoft Excel itu dibuat, ya. Kemudian kita sudah mengenal apa itu namanya Microsoft Excel. Kemudian kita sudah bisa menjalankan langkah-langkah masuk ke program Microsoft Excel. Kemudian terakhir kemarin kita sudah tahu bagaimana tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian dari tampilan Microsoft Excel. Nah, pasti kalian bertanya, Ustadz, kenapa kita harus mengetahui bagian-bagian dari Microsoft Excel itu, lembar kerjanya, bagian-bagiannya, kenapa kita harus mempelajarinya atau mengetahuinya? Karena jika kita tidak tahu bagian-bagian di lembar kerja Microsoft Excel, maka kita tidak akan mau untuk belajar lebih lanjut lagi. Karena apa? Karena kita sudah merasa tidak bisa lebih dulu. Dari ketidaktahuan tadi membuat kita menjadi enggan untuk mempelajarinya. Maka dari itu, Ustadz akan memperkenalkan kepada kalian bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Kalau sudah kalian kenal dengan bagian-bagiannya, maka kalian akan tahu apa itu setiap bagian dari lembar kerjanya itu, dari atas sampai bawah. Pokok semuanya yang ada di lembar kerjanya Microsoft Excel. Kalau sudah kalian tahu, maka kalian akan mau untuk mempelajarinya. Ya, kalau sudah kalian mau mempelajarinya, maka kalian akan mampu untuk mengerjakannya. Setiap tugas dari Ustadz saat pembelajaran maupun ketika kalian sudah nanti di dunia pekerjaan, karena Microsoft Excel pasti akan dibutuhkan di dunia pekerjaan. Begitu anak-anak ya. Nah, mari kita mengenal bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Nah, Ustadz tampilkan seperti ini yang kemarin ya, tampilannya dari lembar kerja Microsoft Excel. Di sini Ustadz Yunus sudah mengelompokkan setiap bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian yang akan Ustadz kenalkan kepada kalian. Sudah siap ya? Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, bagian ke-1, yaitu letaknya ada di paling atas sendiri, tengah. Itu paling atas sendiri, ya. Itu ada tulisan book 1.
atau tulisannya box 1 titik, formatnya dari Excel. Ya, itu adalah namanya title bar. Ya, kita dulu di kelas 3 sudah belajar tentang Microsoft Word. Ya, di kelas 4 kita sudah belajar tentang Microsoft PowerPoint. Semua lembar kerja Word, PowerPoint pasti ada namanya title bar di atas. Nah, title bar itu apa? Title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program atau nama file yang sedang aktif. Maksudnya, ketika kalian membuat project, ya, membuat dokumen, kemudian kalian simpan, maka secara otomatis ketika kalian buka akan muncul nama filenya di atas. Misalnya, kalian sudah membuat dokumen, ya, kemudian di situ kan disimpan. Nah, setiap file yang disimpan ada namanya kan? Namanya misalnya data kelas 6. Kemudian klik simpan, maka dokumen akan tersimpan, ya kan? Nah, ketika kita membuka dengan mengklik file tersebut, otomatis nama file yang kita simpan tadi ada di atas sana. Data kelas 6. Tuh, ya. Jadi title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program atau nama file yang sedang aktif, yaitu nama di lembar kerja ini yang sedang kalian kerjakan itu adalah namanya ada di atas sana. Ya, namanya title bar. Sudah? Kita turun lagi yang kedua. Ya, nomor 2. Nomor 2 yaitu menu bar. Kelihatan kan yang ada di kotak dari pojok kiri sampai pojok kanan itu memanjang. Ya, memanjang dan melebar. Ya, di garis kuning. Sudah Ustaz kasih garis itu kuning sehingga membentuk kotak. Ya. Nah, itu adalah menu bar. Ya. Menu bar panjang. Ada apa aja di situ? Ada file, ada home. Ya. Ada insert, ada view. Ya, ada layout. Ada semua kan di situ? Ya. Nah, itu adalah namanya menu bar atau barisan menu. Menu bar itu apa, Ustaz? Menu bar adalah deretan menu yang berisi perintah. Jadi, setiap menu itu mempunyai perintah masing-masing. Misalnya, Ustaz kasih satu contoh. Di menu file. Di menu file di situ ketika kalian klik menu file, maka akan muncul di bawahnya barisannya lagi itu ada tulisan new atau new, ada tulisannya save atau save, ada tulisannya copy, terus ada tulisannya apa itu save as dan lain sebagainya sampai di bawahnya. Ya, itu adalah menu bar. Jadi barisan menu yang berisikan perintah. Sudah? Jelas ya? Nah, kita turun lagi ke yang namanya nomor 3 namanya toolbar. Ya, kalau toolbar lebih banyak lagi dari menu bar tadi ya. Kotakannya lebih besar lagi. Lebih besar lagi kotakannya. Ya. Jadi itu yang di kotak besar itu namanya toolbar. Toolbar itu apa, Ustaz? Toolbar adalah deretan ikon untuk mewakili sebuah perintah. Seperti itu ya. Jadi toolbar adalah deretan ikon yang untuk mewakili sebuah perintah. Di situ sudah ada toolbarnya paste. Ya, ikonnya paste. Terus ikonnya copy, ikon cut, ada cut. Ya, sebenarnya di situ ada di menu bar tadi yang kembali lagi ke atas nomor 2 itu sebenarnya ada. Hanya supaya kalian tidak membuka lagi menu bar, maka di sini sudah disediakan kotaknya toolbar, yaitu deretan ikon untuk mewakili sebuah perintah. Sebuah perintah dari mana? Perintah dari yang ada di menu bar. Oke? Nah, yang keempat kita turun lagi. Di situ ada nomor 4 namanya
formula bar. Apalagi itu formula bar ya. Nah, formula bar adalah barisan yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Maksudnya begini, di situ kan ada tempat kosong, ya memanjang. Nah, ketika kalian menulis di kotak kecil-kecil ini, salah satu kotak kecil-kecil, nulis di situ, klik satu kotak, terus kalian nulis. Maka apa yang kalian tulis di kotak kecil akan muncul di formula bar. Jadi adalah formula bar itu menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Jadi menampilkan isi sel ini ya di kotak-kotak kecil ini. Informasi apa? Informasi yang kalian ketik, maka dia akan menampilkan di sana. Ya. Jadi meskipun kalian tidak lihat di sini, maka di sana akan keluar tulisannya apa yang kalian ketik di kotak-kotak kecil itu. Jelas ya? Nah, selanjutnya yaitu kita menuju pojokan. Ya, di situ ada di kotak kecil yang ditandai dengan garis kuning, itu ada yang nomor 5 yaitu row. Row itu apa? Row adalah deretan sel yang mendatar. Jadi di sini ya, kotak-kotak ini namanya sel. Ya. Kotak-kotak kecil-kecil ini namanya sel. Jadi kalau row itu adalah deretan sel yang mendatar. Jadi deretan sel yang mendatar, deretan 1, deretan 2, deretan 3, deretan 4. Makanya row itu ada ditempatkan di berupa angka di pojokan. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu barisan 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4, barisan 5 terus sampai ke belakang. Makanya row itu nama lainnya adalah baris. Ya, jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, jadi kalau ditanyakan nanti coba membuat 4 baris, coba ditandai 4 baris di setiap selnya, di setiap kotakannya itu. Membuat 4 baris, berarti baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jelas ya? Itu adalah row. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor 6, yaitu kolom. Ya. Kalau tadi row adalah dari baris membuat setiap baris. Kalau kolom sekarang yang dari atas ke bawah. Kalau row dari kiri ke kanan, ya. Kalau kolom dari atas ke bawah. Ya. Dia yang untuk kolom, apa kolom itu? Kolom itu adalah deretan sel yang berarah tegak. Ya, tegak satu-satu. Ya. Dengan dibedakan dengan huruf. Ya, huruf kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, terus sampai ke kanan. Ya, dibuat satu kolom. Jadi dari atas ke bawah itu dinamakan satu kolom. Ya. A itu satu kolom A, B satu kolom B, C satu kolom C. Ya, dari atas sampai bawah. Kalau row tadi barisan, jadi barisan 1 ke kanan, barisan 2 ke kanan, barisan 3 dari kiri ke kanan. Beda ya. Jadi kalau row itu dari kiri ke kanan, kalau kolom dari atas ke bawah. Sudah jelas? Nah, oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke aktif sel nomor 7. Aktif sel. Ya. Aktif sel itu tadi yang saya sempat sebut, ya. Yang satu kotak kecil itu namanya aktif sel. Apa itu aktif sel? Aktif sel adalah menampilkan sel yang sedang aktif. Jadi ketika kalian klik satu kotak kecil, satu sel itu, ya itu yang aktif. Jadi kalau sudah klik satu, berarti kalian hanya bisa mengetik di satu kotak itu. Tidak mungkin kalian nanti akan klik yang sebelah sini, terus yang keluar tulisan sana. Itu tidak mungkin. Jadi apa yang kalian klik di sini, ya kalian akan ngetik di
kotak itu, di sel tersebut. Ya, jelas ya. Nah, itu adalah kelebihan dari Microsoft Excel. Jadi kalau kita ngetik di sini, dia tempatnya di sini. Tidak mungkin bisa pindah-pindah meskipun banyak tempat, banyak kotak. Nah, sekarang Active Cell ini sangat berkaitan dengan kembali lagi ke nomor 4 tadi. Formula bar. Ya, Active Cell berkaitan dengan formula bar. Apa kaitannya? Yang sudah Ustaz jelaskan tadi di awal, bahwasanya ketika kita ngetik di kotak ini, kotak kecil-kecil, misal kita klik salah satu kotak terus kita ngetik, maka apa yang kita ketik di sini akan muncul di formula bar. Tuh ya, misalnya kita di sini ngetik nama kita, misalnya Ridho atau Jakfar, maka secara otomatis di formula bar juga akan tampil tulisan Ridho atau Jakfar. Seperti itu, ya. Jadi Active Cell dan formula bar itu berkaitan. Ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke Worksheet Tool di nomor 8. Worksheet. Ya. Jadi di bawah, pojok kiri bawah itu adanya tulisannya sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan selanjutnya itu adalah Worksheet Tool. Ya. Worksheet Tool. Apa itu Worksheet Tool? Yaitu tab lembar kerja dalam Excel. Ya, jadi satu lembar kerja ini, satu sheet. Nah, jika kita ingin pindah ke sheet 2, maka lembar kerja akan kosong lagi. Nah, ini adalah kelebihan lagi dari Microsoft Excel. Apa kelebihannya? Kita bisa menambahkan beberapa sheet dalam satu nama file. Artinya kita bisa membuat beberapa dokumen dalam satu file. Itu kelebihannya di Microsoft Excel. Contohnya, saya kasih contoh. Misalnya di sheet 1 kita menulis tentang data kelas 5 misalnya. Di sheet 1 di lembar kerja 1 ini, ya, kita menulis data kelas 5. Jadi di sini hanya data kelas 5. Satu nama, terus tempat tinggal, terus ada jenis kelamin, laki perempuan, ada di sheet 1. Kemudian kita klik sheet 2, kita ganti nama sheet 2 dengan data kelas 6. Ya. Otomatis kan kalau sudah pindah ke sheet 2, ini kan kosong sudah. Nah, kita bisa mengisi data kelas 6. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa mengumpulkan 2 atau lebih dokumen dalam satu nama file. Nama filenya tetap di title bar tadi. Ya, nama filenya misalnya data siswa SDIT. Di situ di sheet 1 data siswa kelas 5, data siswa kelas 6 di sheet 2. Kemudian ternyata di sheet 3 kita kembalikan data siswa kelas 1. Ya, jadi data siswa kelas 1 sampai kelas 6 dengan dokumen berbeda, ya, dengan lembar kerja berbeda, dengan sheet yang berbeda, bisa kita jadikan dalam satu file. Seperti itu. Ya, itu adalah kelebihan dari Microsoft Excel juga. Jadi banyak ya kelebihannya dari Microsoft Excel. Ya, terakhir di nomor 9 kita akan dari sini dan nomor 9 kita akan mengenalkan apa ini. Artinya di sini ada tanda memanjang dan memanjang ke atas dan memanjang ke kanan. Nah, itu adalah namanya scroll bar. Apalagi ya scroll bar? Scroll bar itu digunakan untuk menggulung layar ke arah vertikal ataupun horizontal. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menggunakan scroll bar yang di bawah, yang posisinya tidur, ya, itu kita bisa menggeser ke kanan, ya, terus ke kanan sampai mana dokumen itu berhenti. Ya, kalau yang berdiri, ya, itu adalah kita bisa menggeser tampilan ini ke bawah terus. Ya, bisa juga ke atas kembali lagi ke awal. Jadi fungsinya untuk memindahkan tampilan yang di lembar kerja ini terus ke bawah. Itu yang posisi apa? Yang posisi scroll barnya berdiri.
Jadi seperti itu anak-anak ya, sudah bisa membayangkan ya, dan sudah bisa tahu bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Nah, demikian anak-anak, hari ini kita sudah mengetahui bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Setelah kita mengetahui, Ustadz harap kalian sudah bisa memahami, ya, bisa memahami setiap bagiannya itu. Kita tadi sudah di nomor 1, itu namanya title bar. Nomor 2, itu namanya menu bar. Nomor 3, itu namanya toolbar. Nomor 4, itu formula bar. Nomor 5, itu row. Nomor 6, itu kolom. Nomor 7 itu adalah active cell. Yang ini satu kotak kecil, ya. Nomor 8 di bawah yang tulisannya sheet, itu adalah worksheet tab, ya. Nomor 9 terakhir yaitu scroll bar yang ada tanda ke atas dan posisi tidur dan berdiri. Ya, fungsinya kalau posisi bisa jelaskan lagi, kalau posisi yang tidur untuk pindah tampilan ke kanan, kalau yang berdiri itu ke bawah atau ke atas. Tuh, seperti itu ya. Udah jelas anak-anak ya? Nah, itu adalah video pembelajaran pertemuan hari ini. Kita hari ini hanya mengenalkan bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Kedepannya Ustadz berharap ketika sudah ada tugas apapun, entah itu menjelaskan tentang bagian-bagiannya, ya, menyebutkan satu-satu atau menempatkan pada setiap sel-sel itu, ya, tulisannya kalian bisa mudah. Ayo, di mana itu tentang namanya toolbar, mana itu namanya title bar, ya, kalian sudah bisa menyebutkan. Itu adalah harapannya Ustadz. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran dari Ustadz Yunus pada pertemuan hari ini. Ustadz harap kalian sudah bisa memahami setiap bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel, sehingga mempermudahkan kalian nanti di pertemuan selanjutnya. Ustadz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.